Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh, teman-teman. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja. Seperti biasa ya teman-teman, sebelum kita lanjut kita update market dulu ya. Per video ini saya buat ya market menguat teman-teman ya. Kalau kita lihat untuk market cap juga naik hampir 2% ya. Sekarang di 3,33 triliun dan kalau kita lihat overall market overall crypto ya bisa dibilang 90% cryptocurrency dalam 24 jam ini ngaceng ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini ya Bitcoin juga hampir 2% ya 1,57%. Dan kalau kita lihat ya semua pada mengikuti karena Bitcoin domination itu sangat-sangat penting ya. Nah, khusus di video kali ini saya akan bahas ya, ada update terbaru terkait Cardano ya, yang, founder-nya ya atau CEO-nya yaitu Charles Hoskinson, speak up terkait ada kerjasamanya dengan, XRP. Ini penting banget teman-teman karena selalu saya tekankan untuk XRP dan Cardano itu jangka panjang dan ada terupdate juga untuk Pi Network ya. Kemarin video yang saya update ya banyak yang apa namanya mengatakan wah Pi Network ini seperti apa ya. Saya akan lanjut bahas di sini ya, kira-kira seperti itu. Nah, yang kurang signifikan menurut saya ya, yaitu Pi Network kalau dibanding dengan tiga kelas aset ini ya. Karena di sini Pi Network dalam 24 jam ini terjadi koreksi. Tapi kalau kita lihat ya di beberapa hari yang lalu ya, Pi Network ini di bawah 0,5 ya, di bawah 0,5 dan kalau kita lihat per hari ini di 0,6 berarti ada kenaikan ya, karena biasanya 7 hari dia di atas 10% koreksi. Tapi per hari ini ya, dalam 7 hari ya hanya tinggal 4,81% ya untuk koreksi dari Pi Network. Kita masuk ke berita pertama teman-teman ya, ini menarik banget dan buat teman-teman semuanya saya mau pesen ya, buat kalian jangan terlalu panik ya melihat fluktuatif harga cryptocurrency ya. Di akhir-akhir ini ya, kalau terjadi penurunan pasti akan terjadi kenaikan kembali. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena arus ETF itu lagi kenceng-kencengnya untuk Bitcoin. Jadi kita bisa berharap di sisi Bitcoin domination ya. Di sini kalau kita lihat Bitcoin domination teman-teman ya sudah naik di 63,7 ya, dominasi dari Bitcoin atau Bitcoin dominan ya, kira-kira seperti itu. Sedangkan Ethereum ya sekarang di 9,5% ya, biasanya di 16 persenan. Tapi sekarang orang lebih ke Bitcoin, kira-kira gitu ya. Untuk pertama teman-teman ya kalau kita lihat di sini ya, jadi Charles Hoskinson ya, founder, CEO, developer lah ya dari Cardano ya. Dia mengkonfirmasi di sini ada dukungan XRP di ekosistem Cardano ya. Hoskinson konfirmasi dukungan XRP di ekosistem Cardano. Nah, apa artinya teman-teman ya? Di sini ada penjelasannya ya. Dia bicara langsung. Jadi langkah ini menandakan komitmen baru ya antara Cardano terhadap interoperabilitas ya. Interoperabilitas karena ingin meningkatkan aktivitas jaringan dan berinteraksi langsung ya dengan komunitas blockchain yang lebih luas. Jadi ini saya rasa apa ya, kombinasi yang sangat-sangat epic ya. Karena kenapa teman-teman, rata-rata orang yang punya Cardano ya, dia juga punya XRP ya, rata-rata bisa dibilang 80% holder XRP dia juga ngehold Cardano walaupun sedikit. Nah, saya kalau di antara Cardano sama XRP, mungkin saya akan melihat dari sisi yang berbeda. Kalau dari sisi institusi ya XRP lebih dominan daripada Cardano. Tetapi kalau dari sisi project ya, dari sisi project dan matematisnya ya, saya lebih memegang Cardano ya karena Charles Hoskinson ini adalah founder atau termasuk bisa dibilang pendiri ya, pendiri nomor 2 Ethereum ya. Karena waktu Ethereum tercipta, Charles Hoskinson ini bersama Vitalik Buterin ya, kira-kira seperti itu. Ketika Charles Hoskinson ini cabut ya, dia membuat Cardano dan tinggal Vitalik Buterin sendiri, kira-kira seperti itu. Jadi Cardano ini bukan project yang sembarangan ya, bukan project yang sembarangan, kira-kira seperti itu. Nah, dengan konfirmasi dari Charles Hoskinson ini teman-teman ya, ini bakal menguatkan kedua proyek atau kedua token tersebut ya, akan sangat-sangat menguatkan. Orang akan tambah percaya, trusting public akan mulai
bertambah di antara kedua, bukan di antara, di kedua koin ini, kira-kira seperti itu. Nah, pada 14 Juni Hoskinson membagikan bahwa XRP akan segera didukung di Lasso Wallet ya, aplikasi wallet asli dari Cardano, dan ini akan memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima dan menyimpan sekalian ya XRP bersama aset lain seperti Cardano dan Bitcoin, teman-teman. Dalam artikel ini teman-teman sudah disertakan juga tweet langsung dari Charles Hoskinson, kira-kira seperti itu. Nah, di sini selain fungsi wallet ya, integrasi ini meluas ya ke decentralized finance ya, atau ke DeFi-nya. Hoskinson ini mengungkapkan bahwa Cardano sedang menjajaki solusi DeFi berbasis XRP, termasuk potensi penggunaan stablecoin RLUSD ya. Ini RLUSD ini punyanya Ripple ya, Ripple USD, kira-kira seperti itu stablecoinnya ya. Dan jika diadopsi ya, alat-alat ini bisa meningkatkan likuiditas dan membuka peluang keuangan baru bagi pengguna Cardano. Jadi sama-sama menguntungkan ya. Kemungkinan kalau kita lihat ya, untuk di bull run tahun ini teman-teman ya, harus benar-benar dijaga ya XRP dan Cardano ya. Beruntung kalau kalian sudah punya teman-teman ya. Kalaupun tahun ini tidak terjadi kenaikan terhadap Cardano dan XRP ya, tidak sia-sia kalian kalau hold jangka panjang antara Cardano atau dan XRP ya. Saya harap karena harganya itu belum mahal-mahal banget ya, kedua-duanya kalian prepare ya. Toh ini adalah altcoin top 10 ya, dan bisa dibilang terbaik sih menurut saya ya. Kalau kita berbicara BNB Solana ya nggak usah dihitung ya. Kenapa? Karena mereka memang punya project yang didukung oleh chain mereka sendiri ya. Tapi kalau kita berbicara dengan XRP dan Cardano, dia lebih ke teknologi bukan chain ya. Kalau BNB bisa bertahan terus ya karena dia punya smart chain ya. Dia yang punya BSC ya. Jadi orang butuh BSC, otomatis ekosistemnya terus terjaga. Begitu juga dengan Solana ya, ekosistemnya terus terjaga karena banyak sekali ya DeFi, DEX yang memakai jaringan Solana ya. Salah satu contohnya kalau kita lihat Radium ya, Jupiter dan lain-lain ya. Apalagi banyak koin-koin yang berdiri di kedua jaringan ini. Makanya nggak heran ya. Yang heran adalah XRP bisa menyalip BNB ya. Makanya prepare XRP dan BNB. Kemungkinan ya di 2025 ini teman-teman akan ada potensi bullish untuk kedua koin tersebut ini ya. Oke, kita akan bahas Pi Network. Kita update sedikit ya. Di sisi Pi Network teman-teman nih ya, yang akan saya bahas ini ya, terjadi koreksi 2% ya per 24 jam ini ya. Ini market mulai naik, tapi sebaliknya Pi Network ini terjadi koreksi ya. Dengar-dengar nih teman-teman ya, dan sesuai dengan fakta ya, di sini Pi Network ini memicu reaksi beragam karena update dari domain PI ya, gagal mengunggah ya. Kalau kita lihat di sini teman-teman, ada kegagalan yang terjadi di project Pi Network. Tapi apakah kegagalan ini permanen, fatal, ataukah hanya sebagai gagal sementara ya, akan kita lihat di sini. Jadi ada 3 poin ya. Jadi update lelang domain.pi ya, domain.pi ini dari tim inti dari Pi Network ini menghadapi reaksi beragam karena Pioneer mengungkapkan kekecewaan atas kurangnya perkembangan besar. Nah, di poin kedua, meskipun ada beberapa kemajuan ya dengan domain.pi, harga token Pi Network ini telah turun 60% dalam 1 bulan. Jadi yang nyerok di bulan kemarin ya sudah minus 60% dan minat dalam lelang sangat minim. Jadi ketika mereka lelang domain.pi ini teman-teman ya, ini minatnya sangat minim, kurang orang kurang tertarik lah ya, kira-kira seperti itu. Tapi kalau kita berbicara project ya, segala sesuatu itu bisa terjadi ya, segala sesuatu itu bisa terjadi. Kenapa saya bilang seperti itu? Ini adalah project ya. Mungkin saja saat ini orang tidak tertarik dengan domain yang dilelang oleh Pi Network atau .pi ini ya. Tapi ketika nanti waktu terus berjalan, yang penting project ini tetap hidup ya, akan ada waktu di mana dia akan ramai. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan terlalu mengacu ke harga saat ini ya. Ini ya biasalah fluktuatif harga. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Nanti kita akan lihat teman-teman ya, project-project selanjutnya dari Pi Network ini akan seperti apa. Tapi minimal dia sudah punya project. Berbeda dengan koin-koin meme lainnya yang projectnya belum jelas ya. Kira-kira seperti itu.
Ya memang, agak kecewa sih ya karena di sini pionir ya atau banyak holder dari Pi Network ini kurang tertarik pada domain.pi dibandingkan update lain ya. Jadi sini para investor dan pendukung jangka panjang untuk Pi Network, dia menantikan pengumuman dan, perkembangan terbaru ya dari tim Pi Network ya. Mereka percaya setiap pembaruan dapat, membangun fondasi untuk apresiasi harga. Ya saya sih percaya itu, tapi tidak bisa jangka pendek ya. Setiap project ya yang baru dibangun itu tetap akan ada hasil positif. Tapi kemungkinan orang-orang sekarang berpikir, ah projeknya bangun hari ini ya, project dikerjain hari ini, besok langsung harganya $100. Mungkin orang berpikir begitu. Nah, di kripto tidak seperti itu, teman-teman ya. Orang-orang kripto ya rata-rata kan bisa dibilang ya orang-orang yang mengerti dengan IT dan digital, kira-kira seperti itu. Jadi mereka lebih tahu memilah ini project bakal bagus apa tidak ya. Jadi kalau kita berbicara mau build up dari awal, kemungkinan Pi Network ini akan tetap bertahan, akan tetap ada, akan ada terjadi kenaikan, tapi belum signifikan dalam waktu dekat. Kira-kira seperti itu. Tapi saya apresiasi tetap karena saat-saat ini yang lagi ramai membuat project-project baru ya, atau bisa dibilang ya minimal dia punya apa namanya, underlying project ya, minimal dia punya utility ya, punya value ya, itu sudah bagus ya menurut saya seperti itu teman-teman. Daripada yang lain banyak project yang tidak punya project sama sekali ya, banyak koin ya, sorry, banyak koin yang tidak punya project sama sekali ya. Jadi gimana kesimpulan untuk Pi Network? Saya berharap ke teman-teman semuanya, sudah selalu saya ulang-ulang, kalian itu kalau nge-hold Pi Network itu maksimal $100 untuk 1 sampai 10 tahun ke depan kalau kalian mau jadi holder ya. Tapi kalau kalian untuk mau, jadikan Pi Network atau Pi Coin ini sebagai ajang cuan-cuanan ya, saya tidak harapkan itu ya. Saya tidak, mengiyakan sih ya, karena kalau kita lihat ya, makin ke sini ya banyak kripto-kripto baru bermunculan ya. Jadi minimal kalau kalian, mau pengen cuan dari Pi Network ya, taruh aja ya, ikhlasin ya, dan tahan jangka panjang. Karena selalu saya ulang-ulangi, ini baru, tahun pertama Pi Network di bursa cryptocurrency. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, sampai di sini teman-teman. Menurut kalian seperti apa? Boleh kalian drop komen ya. Semoga ini bermanfaat. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.